Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami hari ini bisa bangun, bisa melakukan rutinitas kami. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu ini Yesus. Terima kasih untuk kesempatan-Mu Tuhan, untuk kami bisa mengucap syukur untuk semua yang telah Kau lakukan di sepanjang hidup kami. Kesempatan bagi kami untuk bisa memohon ampunan untuk setiap kesalahan yang pernah kami lakukan, dan kesempatan untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, untuk menyukakan hati-Mu Yesus. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam hidup kami Tuhan, dipermuliakan di dunia ini Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami akan melakukan renungan harian Yesus. Kiranya hadirat-Mu Roh Kudus memenuhi hati kami semuanya Yesus. Berbicaralah pada kami Yesus. Biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi jiwa roh hati kami Yesus. Dan biarlah setiap perkataan-Mu Tuhan menjadi penopang hidup kami Yesus. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata, benar-benar ada Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk perkenanan-Mu, pernyataan-Mu yang benar-benar nyata dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua yang telah Kau lakukan. Kami serahkan renungan hari ini hanya kepada-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ini ya, kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Sentuh hati ya judulnya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Amin ya. Terima kasih Yesus untuk semua hal yang telah Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita. Kita kan ini ya, merenungkan ayat firman Tuhan yang diambil dari Matius. Judulnya, Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Di Matius pasal 10 ayat 34 sampai 42. Kita akan baca ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya.
Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang yang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Jadi inilah pesan dari Tuhan Yesus. Kita ini ya akan merenungkan pasal ini, judul perikopnya Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Kita akan pasti tergaget-gaget saat kita baca ayat 34. Bagaimana kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Ini maksudnya apa? Padahal Tuhan itu datang untuk ini ya, memberikan kelegaan, memberikan ketenangan, seperti ucapan syukur, ajakan juru selamat yang kemarin kita renungkan. Ini maksudnya apa? Kenapa Tuhan malah membawa pedang? Bukan untuk membawa damai. Ini maksudnya apa? Menurut pengalaman saya ya, pengalaman kita, Tuhan itu berurusan di dalam rumah ya, di dalam rumah, bukan di atas dunia, bukan membawa perang, maksudnya bukan seperti itu. Tapi Tuhan menaruh perkataannya di atas keluarga, di atas orang-orang yang seharusnya mengikut Tuhan. Karena menurut pengalaman saya, banyak keluarga-keluarga yang mempertahankan keluarganya, anggota keluarganya untuk tidak memperbolehkan pelayanan. Padahal dengan mata kepala banyak orang, Tuhan sudah bernubuat pada orang itu. Itu terjadi pada saya. Bahkan seorang pendeta yang anggota keluarga yang ini ya, yang berprofesi sebagai pendeta, seharusnya kan sudah tahu isi Alkitab, melakukannya. Mengapa Tuhan berkata, aku membawa pedang bukan membawa damai? Tuhan tidak membawa perang ya di atas dunia ini, tapi ini berlaku di atas keluarga. Di atas keluarga yang seharusnya orang-orang itu melakukan pelayanan, tapi lebih mementingkan keluarganya. Karena ayat firman ini walaupun ada di Alkitab, tapi sering tidak dipraktekkan. Bahkan orang yang berprofesi sebagai pendeta pun atau pelayan Tuhan sering tidak dilakukan. Padahal ini apa? Ini tuh pesan Tuhan kepada muridnya. Kita akan baca lagi. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Bagaimana orang bisa dipakai Tuhan kalau dia lebih sayang orang tuanya, lebih sayang kepada ibunya, bapaknya, padahal Tuhan membutuhkannya. Tapi masalahnya ada orang yang mau pelayanan tapi keluarganya itu menentang. Karena apa? Karena mereka tidak baca Alkitab. Kalaupun baca ya cuma pilih-pilih. Dan tidak melakukannya. Padahal ini apa? Ini pesan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa menyelamatkan dunia kalau seharusnya orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil tidak mau keluar dari rumah. Kalaupun mau, ternyata keluarganya melarang. Walaupun profesinya itu pelayan Tuhan, walaupun profesinya pendeta, ada yang melakukannya.
Kenapa ya cuma Alkitab ya cuma dibaca doang tapi tidak dilakukan. Padahal ini pesan Tuhan. Bahkan orang yang dinubuatkan di mata orang banyak pun keluarganya masih bisa menghalangi dengan banyak alasan. Karena apa? Ya cuma Alkitab cuma dibaca doang tapi tidak dilakukan. Ini pengalaman saya. Kita baca lagi. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi kalau ada seseorang yang seharusnya pelayanan, bahkan sudah dinubuatkan, tapi kalau lebih sayang orang tuanya, kan seharusnya juga orang punya ini ya, punya hikmat ya. Dia tidak asal meninggalkan, karena dia tahu ada orang yang mengurusnya, ada orang yang sudah dikasih berkat bisa mengurusnya, makanya dia punya keyakinan untuk meninggalkan, karena ada yang mengurus keluarganya. Pasti orang-orang yang dipilih Tuhan dikasih hikmat ya. Tuhan bilang sendiri loh, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagi Tuhan. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada dia mengasihi Tuhan, ia tidak layak bagi Tuhan. Ini lagi, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Zaman sekarang orang itu menyalibkan orang lain. Ini yang terjadi zaman sekarang ini. Orang banyak menyalib orang lain karena apa? Pengen nyaman, pengen mudahnya, tidak mau memikul salib untuk mengikut Tuhan Yesus, tidak mau memikul salibnya, tapi mengorbankan orang lain. Itu yang terjadi zaman sekarang. Bagaimana bisa dipakai Tuhan? Dan ini yang kemarin ditulis juga. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena Tuhan, ia akan memperolehnya. Barang siapa mempertahankan nyawanya agar memperoleh kenyamanan, kemudahan dari orang lain, dia akan kehilangan nyawanya. Tubuhnya hidup tapi jiwanya sudah tidak diselamatkan Tuhan lagi. Karena Tuhan kemarin berkata, siapa mempertahankan nyawanya, jiwanya akan mati. Tapi siapa yang tubuhnya dibunuh tapi jiwanya akan hidup di surga. Karena Tuhan yang berkuasa membunuh tubuh dan jiwa di dalam neraka. Itu yang Tuhan katakan. Ini dikatakan lagi. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Kalau kita tahu kita dipilih Tuhan ya, diutus Tuhan tanpa kemauan kita juga. Ini janji Tuhan. Siapa yang menyambut kamu berarti menyambut Tuhan Yesus. Dan siapa yang menyambut Tuhan Yesus berarti menyambut dia yang mengutus aku, mengutus Tuhan Yesus Bapa di surga. Jadi siapa yang menyambut kita menyambut Bapa di surga. Dan siapa yang menolak kita menolak Bapa di surga. Itu perkataan Tuhan sendiri. Jadi siapapun nantinya orang yang dipilih Tuhan di berabad-abad nantinya lagi, jangan khawatir, ini janji Tuhan. Siapa yang menolak kalian, mereka menolak Bapa yang di surga. Ini perkataan Tuhan sendiri. Kita baca lagi ya. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia menerima upah orang benar. Ini janji Tuhan yang perkataan Tuhan lagi. Siapa yang menyambut nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa yang menyambut orang benar sebagai orang benar, dia akan menerima upah orang benar. Ini perkataan Tuhan sendiri yang keluar dari mulut Tuhan sendiri, pemilik dunia ini. Jadi jangan khawatir nanti siapapun yang dipilih Tuhan. Lebih sayanglah jiwa kita
yang hidup di surga sampai seterusnya, daripada kita pengen diterima manusia tapi jiwa kita mati di neraka. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku akan berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi kalau kita punya murid, ada murid kita yang disambut orang menyambutnya itu, kata Tuhan sendiri akan menerima upah di surga nantinya. Amin ya. Ini benar-benar menguatkan kita, benar-benar mengajarkan kita, karena ini saya alami juga. Bahkan orang yang berprofesi sebagai pendeta dan istrinya biasa pelayanan pun tidak baca, walaupun mungkin baca tapi tidak mau melakukan apa yang ditulis di Alkitab ini. Tapi minta apa? Agar Roh Kudus menyentuh mereka. Orang-orang yang tidak melakukan apa yang ditulis Tuhan, tapi mau minta agar Roh Kudus turun di atas mereka, tapi tidak mau melakukan apa yang ditulis Tuhan Yesus. Kerjaannya yaitu ngerampok, nyuri dalam tanda kutip, melakukan hal-hal yang tidak benar menurut Alkitab. Tapi karena mereka melakukannya bersama-sama, jadi mereka merasa dibenarkan. Padahal itu kan tindakan 100% salah. Jadi siapapun nanti yang dipilih Tuhan berabad-abad kemudian, kalian jangan khawatir. Lebih sayanglah jiwa kalian daripada tubuh kalian. Ini yang dikatakan Tuhan sendiri. Amin ya. Amin. Lebih sayanglah Tuhan Yesus melebihi apapun. Karena Tuhan itu sudah merancangkan kita sejak dari kandungan, itu sudah dirancangkan untuk melakukan apa-apa. Walaupun keluarga kalian melarang atau apapun, lebih dengarkan Tuhan Yesus. Karena kalian nanti kalau mati ketemunya Tuhan Yesus, bukan keluarga kalian. Puji Tuhan kalau berada di keluarga yang benar-benar mendukung takut Tuhan. Jadi melaksanakannya. Tapi kalau tidak, lebih condonglah ke Tuhan Yesus. Amin ya. Kita kita harus benar-benar renungkan pasal ini, ayat-ayat firman ini, untuk benar-benar menguatkan kita untuk tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tuh harus tertuju ke Tuhan Yesus. Karena dengan melakukan itu kita menyelamatkan keluarga kita. Karena kita kalau meninggal tuh gak ketemu keluarga, tapi ketemunya Tuhan Yesus. Tapi kan kita mau keluarga kita ke surga juga. Tapi jangan khawatir kalau mereka lebih tahu Alkitab. Itu pertanggungjawaban mereka dengan Tuhan sendiri. Kita harus fokus atas apa yang dikatakan Tuhan. Karena kita punya tugas selama di bumi itu apa? Untuk melakukan apapun yang kehendak Tuhan, menjadi tujuan Tuhan. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Kiranya ayat firman ini benar-benar menguatkan kita ya. Sebab Kau besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar,
Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Amin. Terima kasih Yesus untuk ayat firman-Mu hari ini. Yesus, menguatkan kami Yesus. Teguhkan kami Tuhan untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak-Mu Yesus. Sentuh hati keluarga kami semuanya Tuhan. Beri pengampunan-Mu Tuhan. Beri berkat-Mu Yesus, agar mereka bisa merasakan Roh Kudus-Mu, agar mereka terberkati dengan berlimpah-limpahnya, sehingga mereka benar-benar merasakan kasih-Mu Yesus. Ini segala hal yang bukan daripada-Mu luntur dari hati mereka Tuhan. Terima kasih Yesus untuk perkataan-Mu hari ini. Kiranya Kau berkati kami semuanya Tuhan dengan berkat-berkat melimpah Yesus daripada-Mu, berkat surgawi, berkat duniawi, sehingga kami bisa memberkati orang sekitar kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan di atas muka bumi ini, di atas hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata, benar-benar ada dalam hidup kami. Terima kasih untuk perkenanan-Mu yang benar-benar nyata. Terima kasih untuk pernyataan-Mu yang benar-benar nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya pasukan malaikat-Mu Tuhan melindungi kami semuanya Yesus. Tutup bungkus kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.